Semua ini penting sekali, karena salah satu yang meningkatkan nanti pahala balasan adalah kita khusyuk dalam sholat, dan harusnya direnungi dan tafakkur. Dan kita tahu ini salah satu bentuk ibadah yang kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, itu bertafakkur, merenungi tentang ciptaan-ciptaan Allah. Maka Allah mengajak kita berfikir. Lalu Allah mengatakan di ayat 8, ya, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Semua itu untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang mau kembali mengingat Allah. Maka Allah mengatakan, demikianlah hari kebangkitan. Kalau kalian sudah binasa, kami hanya turunkan hujan, kemudian menimpa tubuh kalian, dan kalian bisa bangkit kembali utuh seperti ya awal. Nah, seperti itu. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, kita akan melanjutkan langsung saja ke poin ke-6 dari sunnah-sunnah Nabi SAW, bacaan-bacaan beliau dalam sholat, yaitu bacaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi di sini sudah tidak asing buat kita, dua hari raya ini adalah dua hari raya yang mulia. Waktu Nabi SAW tiba di Madinah, maka beliau mengatakan kepada kaum muslim penduduk Madinah yang memang waktu itu mereka punya hari di mana mereka jadikan sebagai hari mereka merayakan, bergembira. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, peringatan Nabi SAW ini berarti menandakan dua hari ini yang harus kita jadikan sebagai rujukan kita, sebagai hari raya kita. Nah, gitu ya. Nah, banyak sekali amal-amal yang dianjurkan tentunya di Idul Adha dan Idul Fitri. Kita tahu kalau Idul Fitri tentunya ada sholat idnya dan tata caranya dikerjakan 2 rakaat, diikuti juga dengan khutbah tentunya. Ya, jadi sholat dulu 2 rakaat, rakaat pertama selain takbiratul ihram kita bertakbir 7 kali, kemudian kita ruku, i'tidal, sujud seperti sholat biasa. Di rakaat kedua pada saat berdiri, selain takbiratul intiqal atau takbir yang kita baca pada saat pindah dari rakaat pertama ke rakaat kedua, kita membaca lagi 5 kali takbir dengan mengatakan Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar sampai 5 kali, baru kemudian sisanya seperti sholat biasa. Nah, setelah sholat Idul Fitri tidak ada lagi ibadah khusus tentunya, yang ada adalah setelah sholat kita mendengarkan khutbah, ya. Dan Nabi SAW menganjurkan pada saat itu di kota Madinah agar semua menghadiri ya khutbah ini, semua menghadiri khutbah ini. Jadi diantaranya wanita-wanita, orang tua, wanita yang haid, semuanya itu dianjurkan untuk bisa menghadiri sholat id. Ya. Juga tentunya disunnahkan kita memperbanyak takbir, tahlil, sementara menuju ke tempat sholat. Dan juga kita disunnahkan kalau menuju ke tempat sholat id, kita menuju dari satu sisi jalan atau satu jalan, kemudian nanti pulangnya kita berbeda jalan pada saat akan pulang ke rumah. Nah, ini diantaranya. Dan di sini fokus di sholat Idul Fitrinya tentang masalah bahasan tadi atau tambahannya kurang lebih. Kalau di sholat Idul Adha atau waktu Idul Adha ada tambahan ibadah kurban. Setelah sholat idnya tentu bertakbir, bertahlil, ya. Sementara menuju ke sholat id, tapi Idul Adha bahkan jauh sebelumnya. Ya, kurang lebih 9 hari sebelum Idul Fitri sampai Idul Adha, sampai Idul Adha dan sampai hari tasyrik kita dianjurkan memperbanyak amal-amal saleh. Karena ini dikenal dengan 10 hari emas, ya, muslimin, yaitu mulai dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Namun tanggal 11 sampai tanggal 13 dikenal hari tasyrik juga ini adalah hari-hari mulia, di mana umumnya kaum muslimin disuruh memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak dikerjakan ibadah haji. Nah, ada sholat Idul Adha mirip sama Idul Fitri dari tata caranya, yaitu 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita takbir lagi 7 kali. Kemudian di rakaat kedua selain takbiratul intiqal kita takbir 5 kali. Setelah itu juga ada khutbah tentunya. Kalau khutbah Idul Fitri lebih memotivasi kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrah dan juga tentunya atau menjelaskan keutamaannya, serta juga menyebutkan tentang amal-amal yang harus dipertahankan setelah Idul Fitri dari apa yang kita kerjakan selama Ramadan. Kalau Idul Adha lebih kepada motivasi menyebutkan keutamaan berkurban, ya, dan kisah daripada awal disyariatkan berkurban yang tidak ada jenis disembelih Nabi Ismail oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam sesuai dengan mimpi yang dilihat sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang lebih gambarannya tentang masalah itu. Nah, di sholat Id ini
Nabi SAW memilih surah-surah tertentu. Kita sedang fokus mengerucut, membahas tentang sholat Idul Fitri, Idul Adha yang 2 rakaat. Maka di rakaat pertama, ya, beliau membaca surah tertentu setelah Al-Fatihah, dan di rakaat kedua juga beliau membaca surah tertentu. Dari sini diangkat sebuah riwayat saja, yaitu dari Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, karena yaqra' fihima al-fitr wal-adha bi qaf wal-Qur'anil Majid wa iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Bahwasanya Rasulullah SAW membaca dalam 2 sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Dua-duanya sama bacaannya, yaitu rakaat pertama surah Qaf dan rakaat kedua surah Al-Qamar. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan sebelumnya tentu sudah diberikan hadis Samurah bin Jundub dan Nu'man bin Bashir yang menyebutkan tentang masalah, ya, keutamaan atau anjuran membaca surah ini. Ya. Kalau kita kembali lagi, hadis Nu'man bin Bashir yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW membaca di 2 Id dan Jumat, Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Kalau Bapak Ibu pegang bukunya bisa kembali 1 lembar sebelumnya, ya. Kemudian juga dikatakan di situ hadis Nu'man bin Bashir, ya, Nu'man bin Bashir, dan hadis Samurah bin Jundub, sama-sama di halaman 97, bahwasanya Nabi SAW membaca di hari Jumat, Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Ya. Nah di sini, seperti biasa, Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita mengetahui surah yang dibaca oleh Nabi SAW, maka ada baiknya kita coba tadaburi ayat-ayat dari 2 surah ini. Fahmi, handphone. Ya. Kita akan coba melihat isi daripada 2 surah ini. Yang pertama tentunya kita bisa membuka surah Qaf. Surah ini Bapak Ibu sekalian surah nomor 50 ya dalam Al-Quran, berbunyi kurang lebih ada 45 ayat. Ya, seperti metode yang kita gunakan sebelumnya, kita mentadaburi coba apa kandungan surah-surah ini. Dan sudah kami sarankan pada pertemuan yang lalu, setiap kali Bapak Ibu ingin sholat, maka jangan lupa agar Bapak Ibu merenungi dulu ya, apalagi kalau kita tidak ngerti bahasa Arab, bacaan-bacaan sholat seperti doa i'tidal, doa istiftah, ya. Kemudian surah Al-Fatihah sendiri. Kemudian surah yang kita ingin baca, misalnya kita ingin baca surah Al-Lahab misalnya, atau Al-Masad misalnya, atau Al-Falaq, atau An-Nas. Semua itu minimal kita baca dulu terjemahannya sebelum kita sholat, supaya nanti dalam sholat kita bisa tadabbur. Begitu juga zikir yang dibaca pada saat ruku, i'tidal, sujud, dulu di antara 2 sujud dan tahiyat. Semua ini penting sekali, karena salah satu yang meningkatkan nanti pahala balasan adalah kita khusyuk dalam sholat. Dan salah satu poin berhubungan dengan khusyuk adalah mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, kita di sini kembali kepada bahasan 2 sholat Id. Di rakaat pertama, Nabi SAW membaca surah Qaf, surah nomor 50, dan ini berisikan kurang lebih 45 ayat. Silahkan dibuka aplikasi Al-Quran di handphone, baru kita sama-sama mencoba mentadaburi ayat-ayatnya. Ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya huruf-huruf yang berada di awal surah Al-Quran adalah nama lainnya surah itu. Atau ada pendapat juga yang mengatakan hanya Allah yang mengetahui maknanya. Jadi kita tidak boleh sembarangan menafsirkan huruf-huruf yang awal surah yang belum memang mengandung makna secara khusus. Seperti Yasin, Toha, Tosin, Mim, Alif, Lam, Mim. Ya, di sini juga Qaf. Semua ini adalah nama-nama lain surah itu atau memang Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu maknanya. Lalu di sini Allah bersumpah mengatakan demi Al-Quran yang sangat mulia, wal Qur'anil Majid. Berarti ada penekanan di sini agar jangan sampai kalian luput dari Al-Quran, mempelajari bacaannya, mempelajari kandungan-kandungan makna dan hukumnya, ya, tadabbur, kemudian menghafalnya dan juga mempraktikkan dalam hidup kita. Pernah kami sampaikan ada 4 hak Al-Quran: membaca, Ibu mengkhatamnya, yang membaca dari surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Al-Imran, surah keempat An-Nisa, surah kelima Al-Ma'idah, surah keenam Al-An'am, terus begitu Al-Anfal, terus sampai surah nomor 114 An-Nas. Anda mengkhatam, Anda ngerti artinya baca saja. Yang kedua, tadabbur.
Anda membaca ayat-ayat Al-Quran tapi dengan merenungi makna-maknanya. Nah ini bisa 10 ayat per hari dan tidak harus berurut kayak tadi dari surah nomor 1 sampai surah nomor 114, tapi boleh Anda pilih surah mana yang paling Anda ingin tadaburi terlebih dahulu. Tapi intinya kita dianjurkan mentadaburinya. Kemudian yang ketiga, tadi diantaranya adalah tadabur ini surah-surah yang Anda mau baca pada saat mau sholat. Kemudian yang ketiga adalah kita menghafalnya. Ini juga sama, tidak harus berurut dari surah nomor 1 sampai surah nomor 114, tapi boleh surah mana yang paling Anda ingin mulai menghafalnya. Hingga nanti Anda menghatamnya 30 juz. Yang keempat, Anda mengamalkan isinya. Nah ini tafsir dan kurang lebih tadabbur ayat pertama surah Qaf wal Qur'anil Majid. Ya. Qaf demi Al-Quran yang sangat mulia. Dan ayat 2, bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Mereka tidak menerima, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Dan mereka berkata, atau maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib. Ini menjadi satu tradisi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca tentang umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, dan ini ayat turun kepada ya, orang-orang Quraisy, ya, umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW pun, umat nabi-nabi siapapun, ya, umumnya ya, mereka, kecuali untuk Nabi Adam. Tetapi nabi-nabi yang lain umumnya, umatnya banyak yang tercengang dan tidak percaya kalau ternyata Allah mengutus dari kalangan mereka. Ada yang kaget karena sepupunya yang jadi nabi, ada yang kaget karena orang tuanya yang jadi nabi. Ya, seperti kasus Nabi Nuh alaihissalam, anaknya sendiri ada yang tidak mau beriman. Ada bahkan dari istrinya sendiri yang heran dan tidak mau percaya, seperti istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Ya, yang Allah jadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Walaupun mereka berdua di bawah naungan hamba Allah yang saleh, tetap saja mereka tidak bisa mendapatkan manfaat atau tidak bisa berguna bagi mereka. Nah, ada juga orang-orang kaumnya, seperti orang-orang Quraisy tidak percaya. Masa sih Allah utus dari kalangan kita Nabi, walaupun Muhammad itu, kalau kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, terpercaya, mulia nasabnya, tetap aja kita nggak percaya. Waktu itu, ya ada di antara mereka bahkan yang meminta agar diturunkan malaikat sebagai utusan. Dan Allah SWT membantah dalam Al-Quran, kalau diturunkan malaikat, maka akan selesai semua perkara. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala akan yang menjadikan itu penyebab siksa mereka. Ya. Karena malaikat itu berbeda. Mereka punya tugas-tugas khusus. Turun untuk menyiksa kaum yang memang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau memang bisa jadi mereka akan kerepotan untuk mengikuti. Karena malaikat berbeda dengan kita. Mereka diciptakan langsung, ya, sempurna, dewasa, bertugas. Jadi itu juga. Kalau kita kan proses manusia berbeda. Dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, remaja, punya angan-angan yang sama. Membangun rumah tangga, punya pendapatan hidup dan segala macam, kemudian tua lalu meninggal dunia. Itu sudah umum, ya. Seperti itulah kurang lebih keadaannya. Kemudian mereka kaget di sini kata Allah, tercengang. Lalu mereka mengatakan ini aneh sekali, masa ada utusan dari kalangan kita sendiri. Lalu ayat 3-nya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id." Mereka masih mengatakan, apakah informasi dari Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan setelah mati dan setelah menjadi tanah akan dibangkitkan kembali, itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin, kata orang-orang kafir Quraisy. Mereka membantah itu, gak mungkin bisa dibangkitkan kembali. Dan ini juga hampir sama, ya, bahasa-bahasa yang disampaikan oleh orang-orang yang kufur kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak masuk di akal mereka, maka mereka menolaknya. Padahal tidak semua apa yang tidak masuk di akal itu tidak ada, gitu kan? Kalau kita hanya meyakini bahwasanya yang nampak dengan mata, ya, kemudian yang bisa ditangkap oleh akal, barulah kemudian kita mau imani, maka ini banyak sekali kita bisa tolak, gitu ya. Termasuk misalnya apa yang kita rasakan selama ini. Kita sakit, kita senang, kita sedih, ya, kita suka, semua ini kita bisa rasakan tapi tidak nampak wujudnya, gitu ya. Tidak nampak wujudnya. Akal susah sekali menangkapnya, karena tidak nampak wujudnya kalau kita mau menggunakan akal. Jadi harusnya akal itu menjadi perangkat untuk, ya, menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengimani hal gaib, bukan dia mengontrol menerima atau tidak menerima hal yang gaib tersebut. Kemudian di ayat 4-nya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafil. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mereka tidak mau mengimani tentang keberadaanku.
Kami bahkan mengetahui kalau mereka masuk kuburan, bagaimana prosesi penghancuran jasad mereka. Kita tahu semua orang meninggal, jasadnya akan hancur dan dimakan oleh tanah. Kecuali para nabi-nabi. Karena kata Nabi SAW tentang keutamaan hari Jumat ini, teman kita sebutkan pekan lalu ya. Potongan hadis tentang hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Ya. Pada hari itu Allah ciptakan Adam, Allah masukkan ke dalam surga, Allah keluarkan dari surga. Kemudian pada hari itu perbanyaklah salawat kepadaku karena akan dihantarkan kepadaku. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dihantarkan kepada anda salawat kami sementara anda sudah balait, ya, aram, atau anda sudah hancur dimakan oleh tanah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan atau menghancurkan jasa-jasa manusia, jasa para nabi-nabi. Kemudian selanjutnya ayat 5-nya, bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tak kala kebenaran itu datang. Lalu mereka berada dalam keadaan kacau balau. Karena mereka tidak mau renungi dulu, mereka tidak mau fikirkan dulu gitu ya. Ada banyak cerita disebutkan pada saat beberapa tokoh-tokoh masyarakat ya dari suku-suku selain Quraisy kalau datang ke Mekah, maka mereka ditemui oleh tokoh-tokoh Quraisy lalu mereka mengatakan, hati-hati, di kota kami ini ada orang penyihir. Karena mereka mengatakan ada orang yang gila, dia akan bisa mempengaruhi dirimu. Sampai sebagian tokoh-tokoh itu ada yang menutup kuping mereka dengan tutupan agar tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi Allah bukakan hati mereka. Ada di antara mereka yang penasaran, lalu kemudian membuka tutup kuping, lalu mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, apakah kamu yang dikatakan oleh orang Quraisy sebagai penyihir? Apakah kamu yang dikatakan orang gila? Maka coba dengarkan kepadaku apa yang kamu punya. Maka Nabi SAW cuma membacakan ayat Al-Quran saja. Sudah cukup membuat kepala-kepala suku ini pun akhirnya banyak yang masuk Islam. Karena mereka tahu ini bukan perkataan penyihir. Ya. Ini perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak beriman itu malah kacau balau. Mereka aja tidak tahu harus mengikuti yang mana. Ayat 6-nya. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Lalu Allah mengajak di ayat 6 surah Qaf ini kita merenung, berfikir bahwasanya mengutus Nabi SAW yang menurunkan Al-Quran, yang memerintahkan kita untuk beriman, memperkenalkan dirinya di sini. Allah mengatakan, maka apakah mereka tidak melihat kepada langit atau akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya? Kami menciptakan, kami yang membuat itu. Jaraknya jauh dari bumi, warnanya, komposisinya, dan segala macam. Dan menghiasinya dengan bintang-bintang. Dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun. Harusnya direnungi dan tafakkur. Dan kita tahu ini salah satu bentuk ibadah yang kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, itu bertafakkur, merenungi tentang ciptaan-ciptaan Allah. Di ayat 7-nya, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata. Juga Allah SWT mengatakan, lihat bumi yang kalian tempati, yang kalian bercocok tanam di atasnya, yang kalian mengambil hasilnya, yang kalian berpijak di atasnya, gitu ya. Bangun bangunan, kita jalan di atasnya. Lihat ke bumi itu, kata Allah. Kami hamparkan dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Siapa yang bisa mengaku menciptakan gunung? Sekarang para ilmuwan sepakat bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang sempurna di muka bumi. Hewan-hewan pun tidak mencapai akalnya manusia. Dan memang Allah sudah mengatakan, Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, sesempurna ya ciptaan, gitu kan. Kita berpegang pada akal orang-orang ateis ini yang mengatakan manusia itu adalah makhluk yang paling, atau penduduk yang paling canggih, yang paling modern, gitu kan. Oke, apa yang mereka bisa lakukan dengan gunung-gunung itu? Mereka paling bisa mengelolanya, menikmatinya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka cuma kagum-kagum melihat keajaiban gunung-gunung yang sangat banyak dengan komposisi yang bermanfaat, ya bisa digunakan manfaatnya oleh manusia. Allah mengatakan, dan kami meletakkan gunung-gunung ya, yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya, pada bumi itu, segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata. Ya, berbagai macam warna, ya, varian, dan segala macam. Maka Allah mengajak kita berfikir. Lalu Allah mengatakan di ayat 8, ya, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Semua itu untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang mau kembali mengingat Allah, mau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka tahu ya, kalau sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya untuk kita, menjadikan bahan berfikir untuk beriman dan menyempurnakan iman kita kepada Allah.
Kemudian ayat 9 Allah masih ajak kita berpikir lagi. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami juga yang menurunkan air atau dari langit air hujan. Ya. Tidak akan mustahil ada yang bisa mengatakan dia yang turunkan hujan. Gitu ya. Allah SWT mengatakan kami yang menurunkan itu. Ya. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ya. Jadi biji-bijian, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Sekarang tidak asing di masa kita, mudah sekali kalau kita mau mempelajari ini ya, merenungi masalah ini, luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah lihat dibuat cuplikan dokumenter yang sangat sensitif gitu ya. Pada saat hujan lagi turun, didatangkan kamera super canggih, lalu di slow motion, dipelan-pelankan gitu ya, diperlihatkan bagaimana biji-biji yang ada di atas bumi ya, tergeletak gitu ya, tersentuh oleh air hujan tersebut dalam hitungan beberapa saat saja. Kemudian hujan berhenti, lalu biji itu menjadi basah dan tiba-tiba beberapa waktu setelah itu mengeluarkan ya tunas atau tanaman kecil. Dan akhirnya tumbuh menjadi tubuh besar, mengakar ke bumi dan akhirnya menjadi banyak manfaatnya. Nah ini tidak mungkin hal seperti ini tidak bisa menunjukkan tentang kemahabesaran Sang Pencipta Allah atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita betul-betul memang harus memikirkan masalah ini. Kita harus merenungi betul-betul masalah ini. Kemudian Allah mengatakan ayat 10-nya wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Pohon kurma juga coba lihat, renungi bagaimana keajaiban yang ada pada pohon kurma tersebut ya. Kita bisa nikmati rasanya, kita bisa lihat bagaimana fisik pohonnya. Para manusia hanya bisa mengembangbiakkan pohon-pohon tersebut, menikmati hasilnya ya. Tapi mereka tidak bisa menciptakan. Allah mengatakan pohon-pohon kurma. Kenapa Allah mengatakan pohon kurma di sini? Pertama, karena pohon itu sangat banyak di Jazirah Arab dan orang-orang Arab tidak asing sementara Al-Quran awal turun di Jazirah Arab. Yang kedua, sampai menjelang hari kiamat pun kurma ini sangat mudah untuk dijangkau di seluruh pelosok muka bumi. Orang bisa menikmatinya sebagai salah satu buah sehingga orang bisa berpikir dan merenungi masalah itu. Terlebih lagi pohon kurma mirip dengan pohon kelapa, pohon zaitun, pohon-pohon yang umurnya panjang. Sehingga dia betul-betul bisa menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 11-nya Allah pastikan rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Untuk semua itu untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati atau sudah kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan nanti. Kita pernah lihat nggak Bapak Ibu sekalian ada tanah gersang kemudian turun hujan padanya. Begitu turun hujan padanya, subhanallah ya. Tiba-tiba saja dalam hitungan detik atau hitungan menit, hitungan hari mungkin paling lama, itu akan menjadi hijau. Saya subhanallah pernah berapa kali Allah mudahkan datang ke Mekah di masuk musim dingin. Dan kebetulan waktu itu saya sempat nginap di Hotel Fairmont di lantai 50 sekian. Dan view-nya kebetulan alhamdulillah ke Masjidil Haram dan ke gunung-gunung di sekitar Masjidil Haram. Mungkin pemandangan ini kalau kita dari pelataran masjid kita tidak bisa lihat. Tapi karena di atas lantai 50 bisa nampak jelas gitu ya. Saya melihat yang di musim panas juga pernah saya nginap di posisi kurang lebih hampir sama. Gunung-gunungnya itu gersang sekali. Karena panas. Batu-batuan gitu ya. Dan mata kita itu bisa melihat sejauh mata bisa menjangkau. Karena dari atas gitu ya. Di atas dari bangunan-bangunan umumnya. Karena di clock tower itu. Di jam, menara jam ya. Nah, pada saat musim dingin masuk. Subhanallah, udara dingin. Bisa dikatakan jarang sekali hujan di Mekah. Hanya udara dingin. Mungkin sedikit ada embun gitu ya. Sudah cukup membuat gunung-gunung batu itu yang tadinya gersang sekali menjadi hijau. Subhanallah, saya sampai sempat mengambil gambar di handphone saya waktu itu saya ingat karena memang keajaiban yang luar biasa. Bagaimana Allah perlihatkan itu. Apalagi kalau turun hujan deras kayak kita, wajar kalau kayak di Indonesia itu sangat subur tanam-tanaman karena berapa bulan musim hujan itu. Ya. Allah mengatakan semua itu Allah yang turunkan hujan dan Allah jadikan dari air hujan itu semuanya ya bisa hidup. Manusia hidup, hewan-hewan hidup, bahkan negeri yang tadinya kering, tanah yang kering bisa menjadi tumbuh dan subur. Maka Allah mengatakan demikianlah hari kebangkitan. Kalau kalian sudah binasa, kami hanya turunkan hujan, kemudian menimpa tubuh kalian dan kalian bisa bangkit kembali utuh seperti ya awal. Nah seperti itu.